bertemu lagi pada hari ini ya. Nah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang fauna ciptaan Tuhan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Seperti kemarin, pada saat Zoom, ada yang bilang dia punya hewan peliharaan di rumah yaitu ayam. Nah, ayam ini bersuara dan membuat dia setiap pagi itu terbangun karena suara ayam tersebut. Sehingga menurut dia ayam ini bermanfaat sebagai alarm alami untuk dia bisa bangun pagi gara-gara suara ayam. Nah, seperti suara ayam yang ini ya. Lalu ada juga yang bilang kalau dia punya peliharaan hewan anjing di rumahnya. Nah, anjing ini bermanfaat atau berguna menjaga rumahnya. Wah, ternyata Tuhan menciptakan hewan-hewan tersebut untuk menolong manusia juga ya. Nah, anak-anak kelas 3, hari ini Bu Ratna mau ajak kalian melihat cerita dari dalam Alkitab tentang Tuhan memelihara kehidupan manusia melalui fauna yang ada. Wow! Ada singa lewat barusan. Dan ini di hutan ini ada burung-burung juga ya yang berterbangan. Fauna ciptaan Tuhan semuanya ya. Mari kita saksikan ceritanya. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel,
Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Pungutlah itu, masing-masing, segomer seorang. Setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang keenam, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7, katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan, adalah hari pergantian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Wah, anak-anak, dalam cerita yang pertama tadi, kita melihat bahwa Elia berada dalam keadaan yang tidak baik ya. Dia berada di musim panas, kekeringan, dan kelaparan, tetapi Tuhan menolong dia lewat burung gagak yang membawakan makanan berupa daging dan juga roti untuk Nabi Elia. Dari cerita ini menunjukkan Tuhan memelihara kehidupan Elia melalui fauna yang ada, yaitu burung gagak yang datang menolongnya. Cerita yang kedua tadi tentang bangsa Israel yang berada di padang gurun. Wah, di padang gurun ada ular juga ya anak-anak ya. Nah, di padang gurun itu bangsa Israel mengalami kekurangan makanan sehingga mereka marah-marah, protes sama Musa, marah-marah kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka lewat fauna yang diberikan, yaitu burung puyuh yang akan menjadi makanan bangsa Israel selama berada di padang gurun dan melakukan perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, cerita ini terdapat di dalam Alkitab Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan 36. Di padang gurun ini, kalau pada waktu siang sangat panas sekali seperti yang kalian lihat, dan pada saat malam hari sangat dingin udaranya. Tapi Tuhan tetap memelihara bangsa Israel. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa cerita dari Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan memelihara kehidupan umatnya melalui fauna yang ada di sekitarnya. Karena itu, mari kita semua anak-anak kelas 3 juga menjaga dan merawat fauna yang ada di sekitar kamu, termasuk yang mempunyai peliharaan juga ya. Dijaga dan dirawat dengan baik sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan karena telah memberikan fauna kepada manusia. Sekian dulu pelajaran kita pada hari ini ya. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.